Tapi kalau kita ngomong custom, itu udah startnya itu udah pasti di pala 3. Sampai misalnya 50, 70 juta tuh ada. Jualan. Gue pikir cuma gitu doang gue bisnis. Gue resign dong 2015 kan, nyusruk. Oh, bangkrut? Bangkrut. Terus terang gue bukan builder ya. Dari gang ini tercipta sebuah bisnis bernama Street Art Custom yang kini menjadi... Tapi kalau lu cuman bilang gue pencitraan tapi lu nggak bisa bikin dan lu nggak mau bikin, bisa tapi lu nggak mau kan kayak tai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Pang di channel paling gas, Joni Yes. Joni Yes Papa. Apa kabar semua? Di episode kali ini Bang Joni menghampiri kawan lama yang telah membangun bisnis bernama Street Art Custom. Di pelosok gang kampung ini berdiri sebuah bengkel bernama Street Art Custom yang kini berubah menjadi sebuah komoditas yang asik kalau kita bisa ambil faedahnya. Dan hari ini Bang Joni sudah berjanjian dengan salah seorang pemiliknya untuk membicarakan lebih lanjut apa rahasia sukses dari Street Art Custom dan bagaimana Street Art Custom bisa merubah gaya hidup menjadi komoditas bisnis yang asik kalau kita pelajari. Jadi buat Joni yang penasaran bagaimana serunya episode kali ini, jangan kemana-mana, saksikan dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum Gas Joni Yes Gas Joni Yes Papa. Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Pulling the. No, Papa. Aku Jadi sekarang saya sudah ada janji dengan Bung Ari yang katanya namanya Ari Perkasa. Kita buktikan apakah dia masih perkasa atau sudah janda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dia. Kita sudah berada di salah satu sudut workshop dari tempat di mana Ari yang biasa disebut dengan apa nih? Ari Perkasa lah. Ari Perkasa berkarya. Sehat-sehat nih Bang ya? Alhamdulillah. Kok saya lihat aslinya ini kamu jauh lebih mancung daripada burung beo loh. Hah? Anjing burung beo. Ini kalau kita bicara Street Art Custom nih, Ya. tadi mungkin kita jelaskan kepada Gas John garis keras di mana di sini 2013 silam mulai berdiri. Ya, Nah, kita bicara soal flashback ke 2013 nih. Awal berdirinya Street Art Custom. Itu berdasarkan hobi atau tuntutan hidup? berdasarkan hobi. Jadi di ruangan ini nih yang kita berdiri sekarang, tempat yang dimana gue sewa untuk gue naro koleksi motor-motor gue Pribadi saat itu? pribadi. Oke. Dan waktu itu 2013 lagi hype-hype-nya tuh street cut. Itu hype banget 2013. Coba bikin itu, laku. Udah akhirnya berjalan gitu aja, banyak yang datang deh. Oh, jadi awalnya Street Art Custom itu untuk pemuasan Iya. pribadi Pribadi. atau bahasa dewasanya ini, masturbasi. Menyenangkan diri sendiri, betul nggak? Iya, Ya kan? iya. Jadi sejarah Street Art Custom itu dari Sejarahnya masturbasi. gitu. Sekarang ini kita bicara soal hal yang menarik. Bagaimana seorang Ari ini membangun kerajaan bisnis yang ternyata diawali dari hobi. Nah, kalau kita bicara hobi itu kan biasanya tanpa sebuah teori. Lu gimana caranya membangun Street Art Custom ini tanpa ada basic teori yang pasti gitu? 2013 itu gue bangun selama 2 tahun, terus gue mutusin resign dari kantor, sotoy gitu ceritanya. Karena kepedean. Wah, gampang lah bangun bisnis, tinggal jualan. Gue pikir cuma gitu doang gue bisnis. Gue resign dong 2015 kan, nyusruk. Oh, bangkrut. Sotoy, overconfident. Udahlah gue bisa nih. Apa sih nggak bisa gitu aja. Asik. Habis itu ya udah main resign aja. Anak baru lahir lagi. Wah, pahit. Nah, ini menarik soal bagaimana seorang Ari Perkasa ini bisa bangkit lagi. Gimana bisa bangkit lagi juga gue nggak ngerti sebenarnya. Tapi yang jelas selama periode hampir setahun, 6 bulan sampai 8 bulan, gue lupa ya. Gue pelajarin gitu. Gimana sih ngebangun build bisnis itu? Ternyata yang kelemahan gue setelah gue evaluasi adalah cash flow-nya berantakan. Ya lu bayangin misalnya let's say 1, 2, 3, 4, 5 motor ya gitu kan. Ini gue target bulan ini keluar nih 1, 2,
Sama ini juga, ini lagi di custom apa nih? Ini lagi dicoper deh, orang ini nggak? Ini Mang Acuy. Mang Acuy, saya pikir ini mesin bubut loh. Ya gue bisa beruntung sebulan gue bisa keluar 5-8 unit. Pada waktu itu kan cuma keluar 1-2 bro. Nah kita sambil ke belakang Oke, aja yuk. Gua kasih kita ke lihat. belakang sambil kita ngobrol-ngobrol Joni ya. Jadi untuk Joni-Joni yang penasaran, saksikan terus episode paling ngocol ini. Karena dari Ari Perkasa, kita bisa banyak mengambil intisari. Jadi saksikan dulu iklan berikut ini. Assalamualaikum Joni. Hai. Oke Joni, masih di episode paling ngocol. Apalagi kalau bukan Gas John, dan masih bersama saya Apang bersama Street Art Custom, di mana hanya di episode ini kita bisa menguak kisah inspiratif dari seorang bernama Ari yang sudah lagi tidak perkasa. Cuman sebelum kita ngobrol Joni, ada baiknya kita melepas dahaga dengan sebuah cairan agar kita langsung kepada intinya. Set, cukup segini aja karena kita tetap harus menjaga kondusivitas. Kita balik lagi bersama Bung Ari. Ya, Gimana tadi nih? Kita menarik nih. Ini yang tadinya sebagai tempat di mana Jin buang anak, Ya, ini ini. menjadi bagian dari ruang kerja dari Street Art Custom. Ya, jadi pada tahun 2016 ini kantor gue dulu Oh, ini office-nya nih. office. Oke. Nah di sini ruang chat, mau ngelas super di situ, yang ngedempul di sini. Bertahan aja, yang penting survive, yang penting produktif, yang penting bisa selling, yang penting bisa jualan. Nah depan itu gue fasilitasin buat dagang. Pembahasan saya belum sampai situ, Pak. Pembahasan saya ini bagaimana ya seorang Ari itu kan yang pernah mengalami fase yang lo jatuh segala macam itu, lu bisa bangkit lagi dan sekarang harus kita akui bersama bahwasannya Street Art Custom menjadi salah satu acuan dalam dunia customan. Lo masuk ke sebuah dunia dengan sebuah kenekatan, lalu lo jatuh, tambah lo nggak punya basic teori, Ya. lo bisa bersaing dengan banyak seniman-seniman besi di luar sana yang punya talenta. Tapi lu bisa menghasilkan Street Art Custom ini menjadi sebuah komunitas bisnis. Itu yang pengen gue pelajari, Ri. Jadi gini. Gimana tuh? Kalau gue terus terang gue bukan builder ya. Kalau ngomong seniman, gue title gue sarjana seni. Jadi gue nggak butuh pengakuan Berarti lagi. sarjana seni itu Di KJ. seni, Di KJ gue seni. Seni? Seni. air. Air. Kok air? Kan seni. Oh iya. Gue jadi bego. Ya kayak gitu. Jadi gue nggak butuh pengakuan lagi tuh. Kan ada orang butuh pengakuan. Jadi kan butuh pengakuan. betul. Lu seniman. Gue nggak usah. Gue sertifikat gue udah sarjana seni. Sama aja nih di kampus dulu IKJ tuh anak-anaknya berseni tapi nggak punya duit. Beberapa ya, beberapa orang. Ya udah karya gitu kan. Tapi duitnya nggak ada. Nah, gue Oke. nggak mau hidup dalam kayak gitu, nggak mau gue. Oke. Gue mau hidup enak, gue mau hidup nyaman, gue mau hidup seneng gitu. Nah akhirnya bagaimana caranya? Ya udah gue mempelajari bisnisnya. Kebetulan gue bekas orang audiovisual, gue di salah satu stasiun TV, jadi gue lebih mengerti bagaimana mengolah mengemas. audiovisual dan kemasan. Lebih ke kemasan sih. Kontennya oke lah standar doang, ngecat tanki, tapi bagaimana mengemasnya? Betul, setuju. How to packagingnya ini, Betul. terus memanfaatkan sosial media, walaupun gue nggak ahli-ahli banget ya, tapi gue terbantu itu. Nah bayangin teman-teman lain yang di bengkel yang mungkin basicnya, mungkin mohon maaf gitu ya, mungkin basicnya cuma ya tukang atau apa, dia berkesenian segala macam, tapi untuk mempelajari teknologi audiovisual kan ya kayak lu lah. That's right. Jadi memang benar John. Jadi dari street art ini kita sudah bisa mengambil sedikit kesimpulan. Yes. Pertama, konsistensi dan kerja keras, bangkit dari kejatuhan, tetap semangat, dan tentunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang paling penting adalah sepintar-pintarnya manusia berkarya itu tidak akan berhasil kalau dia tidak bisa memanfaatkan media yang ada. Anjay, ya nggak? Lo kok tuh main pinter ya? Bang Joni, karena saya minum air ini. Tereret. Lu kapan mulai merasa street art ini mulai stabil secara bisnis ya? Bisnis, Ah. 16. Oh, 16. 2016 gue bangun ini segala macam, terus nih si Firman masuk.
Maju lu. Oh ini bentuk dempulan semua nih palanya nih. Enggak. Nah ini dia head of SAC Painting, juga sebagai stakeholder di SAC Painting. Wih, semua memegang saham juga. Itu banyak nih. Yoi. Iya gak? Mantul. Ya gak? Gue udah nggak builder lagi karena udah punya orang masing-masing. Jadi gue nggak tahu nih anak-anak ini. Ngapain aja? Nggak tahu. Oke. Dia ngatur jadwal. Bahkan kalau interview karyawan dia Ush. yang ngeset Keren. dirinya dia. Wih, keren. Kita ngelamar di sini aja kalau gitu. Ini ada orang dalamnya gua tahu. Jadi Firman itu punya dua fungsi. Yang satu administrasi dan ya kepemimpinan, yang satu lagi skill karena dia hairdresser gua. Oke. Kayak gitu. Nah, itu yang membuat gua kayaknya sih gua berhasilnya itu selain itu adalah doa teman-teman yang lain. Oh, gitu. Karena masing-masing di sini tuh punya head division masing-masing. Oke. Wah, John. Jadi ini ada hal baik yang bisa kita ambil lagi. Yang pertama adalah bagaimana kita memulai bisnis itu harus mengutamakan fungsi dan tugas dari sebuah sistem. Bagaimana kita bisa membangun bisnis itu dengan sistem yang baik sehingga Street Art ini punya beberapa divisi yang memiliki fungsi dan tanggung jawabnya. Dan yang kedua, masing-masing. yang paling penting setelah itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, karena benar kata Ari, dari 25 karyawannya, berapa karyawannya? Total 25. 25 punya anak, istri berarti 50, punya anak berarti 70. Istrinya kalau satu. Kalau satu, ini Kalau muka-muka dua. kayak gini, bininya Wah. 4, ya kan? Lo bayangin berapa doa yang akan dihaturkan kepada kalian pemilik usaha. Yoi. Oke, Ri, kita balik lagi. Nah, lo kerja lagi, Nah. kerja romset. Silau pala lo. Jadi kita sekarang bicara soal, tadi menarik nih ketika Bung Ari ini membicarakan soal I'm not a fucking builder. Saya bukan seorang builder. Ini menarik ya. Jadi kalau gue bilang, Ri, jadi kalau di industri custom itu ya, gue melihat itu ada real garage atau bengkel sesungguhnya yang memang menjadi sebuah industri. One stop solution, mau ngecat, mau servis, mau ganti oli, di situ. Tapi juga gue melihat ada tren belakangan itu namanya fashion garage atau memang bengkel di mana ownernya atau si buildernya itu menjadikan motor itu sebagai wadah berkarya dan menjadikan motornya itu sebagai masterpiece karyanya yang tidak mungkin ya tidak memikirkan bisnisnya. Jadi mereka bikin chopper yang bagus banget bisa menang di semua kompetisi. Tapi secara bisnis gue lebih respect atau lebih menghargai keberadaan kalian sebagai real garage itu. Tanggapannya? Lu kok ada dibicara di industri motor custom di mana semua orang itu kan bangga ngaku-ngaku I'm a builder, gue tuh builder, gue builder. Nah lu malah kebalikannya, ini menarik nih. Jadi gini, kalau kita ngomong tadi tren itu sebenarnya kan kalau di Amerika sendiri ada. Maksudnya yang bener-bener garage. Kalau kita lagi ngomong misalnya Roland Sun Design, dia juga bisnis banget gitu. Orange Shopper Country, apa nggak namanya bisnis banget, itu tempatnya gede banget gitu. Tapi ada juga yang terutama di Jepang yang gue tahu, yang di Jepang tuh yang dia bener-bener garage sederhana banget. Itu cuman bikin 1 setahun, 2 setahun, 3 setahun. Ya mungkin feeling gua dia udah lahir udah kaya. Born to be rich. Iya, lah gua kan enggak. Kelihatan sih mukanya. Kayak gitu. Jadi tapi nggak salah juga kalau di Indonesia ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu yang gua pengen do something gue udah bisnis tanah, gue udah bisnis ini, tapi gue suka motor, gue bikin garage atas nama gue bikin karya, gue bikin masukin motor ke event-event, terus gue menang, dan itu kepuasan, nggak salah. Kalau lu nanya kenapa gue kok nggak membanggakan diri sebagai builder, ya nggak apa-apa, kenapa? Buildernya ya mereka-mereka ini aja. Mereka-mereka inilah yang nge-build. Gue ini lebih kepada sekarang itu bisnismennya aja. Gue business development berarti ya? Business development, Busdev. Oke, Gitu. Cuman menarik nih, Ri, kalau kita bicara custom ini kan rata-rata pelakunya, khususnya builder-builder itu kan menjadikan kayak gini-gini kan sebagai komoditas karyanya. Memang mereka berkarya membangun motor gitu. Nah, lu sendiri deh, gua melihat sosok Ari ini lebih nyaman dibilang bekerja atau berkarya. Tapi sebelum menjawab, buat Gasjon garis keras yang belum follow Instagram Bang Joni, itu ada di apung.gasjon dan juga gasjon.custom. Dan buat kalian yang tertarik dengan merchandise dari Gasjon, bisa follow di Tokopedia. Namanya apa, Cang Ali Brengsek? Gasjon Custom. Dan juga di Shopee namanya _Gasjon Custom _ ya. Jadi di sana banyak sekali promo-promo menarik.
bermain sih lu. Bermain. Iya. Itu menarik tuh. Bermain bisa hidup tuh gimana caranya tuh? Coba dijelaskan kepada kami semua ini. Main kan lu nggak ada nothing tulus, bro. Jadi kayak udah gue pingin melakukan sesuatu. Nah, ketika lu bekerja, kerja itu kan ada limit, ada keterbatasan waktu, keterbatasan segala macam. Tapi bermain kan enggak. Betul. Lu bisa main pagi main, siang main game, terus nanti main tak umpet, besok nantinya main PS, nanti main apa pokoknya. Nanti main perempuan ntar sore. Belum. Kalau berkarya, emangnya bermain nggak bisa berkarya, tapi bukan main-main. Betul. Beda. Main tapi bertanggung jawab. Iya, jadi ini gue bermain gitu. Ini gue bermain dengan budget, gue bermain dengan konsep, gue bermain dengan Kepercayaan customer, bagaimana. Gue bermain dengan kepemimpinan. Jadi gue lebih banyak bermain. Tapi kalau gue bekerja dengan duit, kerja dengan alat, ya gue jadi bekerja. Gitu. Kalau berkarya, karya itu lu apapun yang lu lakuin itu karya, tapi problemnya karya lo diakui, dihargai, dan disukai nggak? Dikenal nggak? Enggak kan? Nggak juga gitu. Atau dikenal gitu. Jadi kalau karya itu lebih subjektif dan harus orang lain yang nilai, bukan gue. Buat gue, berarti gue udah penetrasi kepada... Penetrasi apa? Penetrasi sih ngomongnya jorok tuh. Penetrasi nggak? Kalau hubungan suami istri itu penetrasi loh. Dimana kalau nggak pakai kontrasepsi, akan jadi si sepsi. Akhirnya reproduksi. Asik. Ya terus gimana tadi? Gitu. Udah. Jadi lebih kepada itu biarin apa nilaiin orang. Bicara karya memang ya Ari ini as a businessman ya. Dan itu sebenarnya hal yang bisa kalian tiru ya. Bisa lah, bisa. The art of business kan banyak. Nah itu dia. Ini buat kalian yang baru mau mulai gitu ya. Karya itu bisa banyak hal. Karya painting misalnya, karya metal shaping misalnya, karya instalasi. Nah bisnis itu juga sebuah karya kok. Jadi jangan bilang gue ini nggak berkarya. Sudah dia karya bisnis gue. Kalau nggak percaya ya lu cobain aja. Jadi gue bisa nggak? Itu aja sih. Bisa nggak? Mampu nggak? Iri? Bilang bos. Udah gitu aja. Oke. Itu. Ini menarik nih. Kita sambil ngobrol sambil jalan. Ya. Oke, ini kita napak tilas nih kisah sukses seorang Ari. Dari gang ini tercipta sebuah bisnis bernama Street Art Custom yang kini menjadi dalam tanda kutip trendsetter di industri custom, insya Allah ya. Insya Allah. Oke, Ri, kan kita bicara fase di mana lo menikmati kesuksesan atas kerja keras yang sudah lo lakukan sejak muda dulu ya, sampai lo udah ubanan gini. Lo sekarang customer gimana nih? Kalau Street Art Custom nih, customer berapa sebulan? Kalau berdasarkan database sih ya 200 customer. Sebulan? Wah. Jadi gini loh, tidak Pedro. customernya itu bukan yang hanya custom doang, tapi kan gue juga jualan. Gue pengen bicara soal biaya nih. Estimasi biaya, taruhlah gue punya motor Benelli atau S175, W175. Berapa duit yang harus gue persiapkan untuk datang ke sini? Balik lagi ya ke part yang lo pakai. Tapi kalau ngomong range gue bisa. Tapi kalau exactly-nya kan tergantung. Tapi kalau ngomong range sih gue dari 29 juta, 22 juta juga ada gitu. Yang modif tipis-tipis tuh 22 jutaan. Tapi kalau kita ngomong custom, itu udah startnya itu udah pasti di pala 3. Sampai misalnya 50, 70 juta tuh ada. Bicara soal bagaimana pengusaha seperti Ari Perkasa ini bisa membangun trust di industri custom yang notabene banyak sekali pemain-pemain yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, bagaimana seorang Ari membangun trust itu hingga mendatangkan customer yang bisa bangun ratusan juta walaupun motornya berbeda. Oke. Kita berbicara mengenai selling dulu ya. Terjadinya sebuah penjualan itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk jatuh Dari langit. penjualan. Betul. Nih ada yang mau beli nggak? Ada rentetan sequence, ada rentetan tahap yang harus dilakukan. Disingkat menjadi 3, yaitu yang pertama dikenal, disukai, dan dipercaya. Lu dikenal dulu. Lu kenal nggak sama Street Art? Enggak. Bagaimana cara orang mau beli? Udah kenal, belum tentu dia suka.
Betul. Belum tentu dia suka tuh seleranya nggak sama, bisa jadi. Setelah disukai, dia trust nggak? Trustable. Nah ini yang penting. Nah trustable itu kan jam terbang dan waktu yang bisa jawab. Jadi ini penting banget buat kalian, membangun bisnis itu bukan seperti mengembalikan dua kelopak tangan. Iya. Ada konsistensi dan juga komitmen yang dibutuhkan, ya kan? Iya. Ari Street Art Custom membagi-bagikan ilmu. Anjay. SBA. SBA. Jadi itu ide gue untuk memanusiakan manusia. Satu. Kedua adalah ngasih kesempatan pada anak-anak muda yang di daerah terutama ya, terutama daerah yang menyukai dunia custom culture lah, motor custom gitu. Tapi nggak punya skill. Oke. Nah, gue magangin mereka di sini selama 3 bulan. Ya ada masuk di painting, ada mechanical, ada metal shape. Itu siapapun boleh ikut. Boleh. Belajar bayar atau enggak nih? Gratis. Gratis. Kecuali tiket dia ke sini ya mereka bayar sendiri lah. Ya feature gue berharap mereka ini juga nanti ketika bagus lulus gue hire untuk menjadi regenerasi di sini. Nah ada yang nanya juga, terus kalau dia nggak mau kerja sama lu dia pulang gimana? Ya udah, anggap aja gue ya dapat pahala aja lah. Tapi sekarang udah terbukti season 1 masih ada di sini tadi. Yang season 1 juga udah ada yang balik ke daerah asalnya di Kediri. Kerja sama bengkel lain, bikin bengkel kecil sendiri. Ada yang balik ke season 2 tuh ada. Bali, dia balik, dia buka sekarang sendiri. Ya udah, nggak apa-apa. Gue juga harus membimbing mereka, bukan hanya cara bekerjanya aja, tapi juga gue membimbing mereka dari hal-hal lain, dari segi kehidupan juga. Misalnya, bagaimana kita mempunyai etika, bertutur kata, respect pada senior-senior yang ada di sini juga. Jadi bukan cuma melulu mengenai membuat motor, bukan bagaimana ngenteng, bukan bagaimana membuat motor yang rapi, tapi bagaimana menjadi individu yang lebih mempunyai value. Semua fasilitas disediain dan orangnya santai-santai, enak semua, Pak. Ya mungkin banyak-banyak berdoa, banyak bersabar, jangan lupa berusaha juga. Mau melangkah lagi ke depan, semua ditentuin di tangan sendiri. Oke, itu dalam tanda kutip, apakah itu bisa disebut sebagai tindakan Ari memanfaatkan atau menjadikan itu sebuah pencitraan? Kalau pencitraan gini, kalau pencitraan ya bisa aja orang mau ngomong pencitraan, ya silakan. Tapi problemnya, lu kan bisa juga bikin, tapi lu pada nggak mau. Sekarang lu mau melakukan Street Builder Academy, gue sekali masukin orang 6 orang sampai 8 orang. Gue harus siapin mes karyawan. Bayar dong. Oh itu mereka semua biaya hidup segala macam? Gue yang tanggung. Oke. Makan gue yang tanggung. Uang jajan gue kasih. Tempat tinggal gue kasih. Kasur segala macam gue kasih. Alat gue beliin dulu, karena nggak mungkin nyampurin alat yang anak-anak ini dong. Iya. Rebutan nggak lucu dong. Mereka harus latihan. Berapa biaya yang keluar? Satu kali season SBA itu ya mungkin 30 juta gue keluar. Kalau ada pemasukan buat gue, kalau nggak ada. Gitu. Wah, John. Jadi ini di sini kita sebenarnya bisa mengambil sebuah inspirasi ya. Bagaimana skill itu disimpan juga jadi tai aja. Iya. Tapi emang harus lo bagi pengetahuan harus dibagi, ya. kalau mau. Terus ketika lu mau bagi lu dibilang pencitraan, ya udah biarin aja. Biar orang yang menilai. Biar orang menilai. Kalau lu mau mengikuti cara gue silakan. Justru bagus. Tapi kalau lu cuman bilang gue pencitraan tapi lu nggak bisa bikin dan lu nggak mau bikin, bisa tapi lu nggak mau kan kayak tai juga. Ya nggak usah ngomong. Benar. Saya setuju sekali dengan pendapat Bung Ari ya. Jadi bagaimana dermawan dari seorang Ari ini tidak membuat dia takut ilmunya diambil. Tapi yang paling penting adalah dia tidak memikirkan rezeki, apa untung dari tindakan yang dia lakukan, karena dia percayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rezeki itu bisa datang dari mana aja, bro. Tiba-tiba gue masuk YouTube lu, tiba-tiba masuk ada 100 customer, kan kita nggak tahu. Untungnya buat apa gue kedatangan lu, kan gitu. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada gue capek nemenin lu. Tapi tiba-tiba besok ada customer, oh gue nonton si Apu. Mas John. Iya. Oh gue pengen masuk street art, Allahualam. Nah, Ri, kita ke pertanyaan terakhir sebelum kita menutup segmen nih. Ini soal personal branding nih. Bagaimana seorang Ari ini membangun citra ya begitu positif bagi kalangan-kalangan muda di wilayah Depok dan Indonesia sekitarnya pokoknya. Untuk citra yang positif, karena gue juga berpikir gue mau mencitrakan yang seperti apa sih. Gitu, mau yang ugal-ugalan segala macam. Masalah anak gue udah gede. Iya. Thanksin anak gue. Kalau dibilang jaim enggak juga sih. Ya gue santai-santai aja gitu kan. Tapi memang harus mencitrakan positif, karena kalau mencitrakan yang negatif gampang sih, bro. Gampang. Hamilin anak orang. Iya, tinggal gitu terus pura-pura apa, atau kita bisa ngomong Settingan-settingan gitu ya. Aduh. Prank. Aduh, tidak. Bawa iPhone, terus ngadep kaca,
handphoneku ini aroma miskin. Itu gampang banget Iya, gampang, kalau mau. gampang. Tapi Iya. lu bisa nggak naik dengan citra positif? Cobain deh sekarang Indonesia. Ya, itu menarik, John. Iya, benar. Sama kayak lu sebenarnya. Lu kan citra positif, kagak Iya. naik-naik kan? Iya, benar. Emang gitu Indonesia ya? Gitu, makanya lu kalau mau cepet naik, pakai citra negatif. Oh. Tapi Bukan citrain body lotion bukan ya? citra solastika. Ku bangga, ku sekuat baja. Sudah dengan kebanggaan, integritasku siap untuk menantang. Gak lagi keberanian, wawasanku bekal masa depanku. Gak tunjukkan kecerdasan, diriku bangga, tunjukkan. Yes, Johnny, balik lagi di episode paling ngocol. Apalagi kalau bukan Gas John, dan masih bersama saya Apang, masih di episode bersama Street Art Custom. Jadi ini adalah salah satu store yang merupakan buah dari kerja keras seorang perkasa. Ini cuma kita bicara custom ya. Ini adalah hasil karya Anda yang paling bagus loh ini. Ini saya yang paling suka nih karya custom Anda ini. Secara visual, secara kebrengsekan ini dapat banget. Nih. Dan saya sangat setuju. Oke, Ri, kita bicara soal bagaimana kalau gue melihat ya, street art custom itu sangat media darling. Mengemas publikasi dengan sangat halus dan juga masif. Bisa tolong diceritakan kepada saya? Dari yang gratisan berbayar sampai yang bisa dibilang hard sell dan soft selling kita jalanin juga. Jadi menurut lo penting untuk melakukan itu? Ya iyalah. Kalau enggak, ya itu tadi kan dikenal, disukai Oh, ditiduri. Oh, dipercaya tadi ya. Oke, John. Jadi itu tadi, John. Pentingnya kita mengemas diri dengan baik dan mempublikasikan juga dengan baik. Diri Ya? dengan baik, publikasikannya. Kalau lu kemas doang nggak dipublikasi ya sama aja bohong. Iya. Kalau kita bicara jurnalistik, nasi kalau enak tapi tidak dirasain orang lain, keburu basi. Jadi harus dikemas dan juga dirasakan orang lain dengan secepat mungkin. Nah, karena kita bicara ini nih, Ri. Saya ini menilai Anda ini YouTuber atau bengkel motor? Gue lebih tepatnya gue bengkel motor yang secara beruntung jadi YouTuber. Gue nggak ada niat jadi YouTuber, bro. Ya kalah lah gue dengan mereka-mereka yang maksudnya yang lebih muda, lebih perkasa. Enggak dong, gue lebih perkasa. Oh, lo lebih perkasa. Lebih sampah. Kita nggak mau masuk. Oh iya, siap. Kita Jadi lihat-lihat ke saya dalam dipersilakan ya. masuk Ayo, oleh masuk ya. Bung Ari. Aduh, goblok. Wah, otomatis. Wah, Hebat ya. ini custom ya. Kita sudah ada di store yang cukup gelap, jadi kameramen perlu waktu untuk menyeting ulang. Nah, hari kita bicara soal bagaimana seorang Ari itu begitu liar di dunia maya. Seekor kera terpenjara dalam gua. Dipatkai gue jadi babi. Terus kalau lihat cewek ngeces gitu. Nah, gue bicara lu sebagai orang yang cukup terbuka. Dari tadi lu rahasia-rahasia dapur lu dengan sangat mudah gue korek gitu. Karena nama lu Korek Ari kan. Iya kan? Jadi itu membuat lu menjadi Follow menjadi Instagram korek. gue. Jadi kita ikutin arus, Tapi jangan jangan terbawa terbawa arus. arus. Tapi kalau integritas lu udah mulai di Acak-acak. acak-acak, gue tabrak. Gak peduli gue. Itu diperlukan juga yang namanya integrity Iya, atau integritas. Iya, Bang. Kita sebagai manusia harus berani menyuarakan apa yang kalian yakini dengan cara yang benar. Yes. Jangan sampai integritas kamu dibayar seperti buzzer. Oke, jadi itu aja perbincangan saya bersama Bung Ari selaku manusia yang ternyata cukup inspiratif. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga segala yang direncanakan bisa terwujud di tahun 2021 seperti halnya doa orang tua. Berguna bagi bangsa dan juga berguna bagi agama. Insya Allah. Jadi itu aja, Johnny. Semoga dengan tayangan ini memberikan kalian banyak wacana dan juga informasi baru untuk tetap melangkah lebih semangat dalam menjalani kerasnya kehidupan. Dan buat kalian Johnny garis keras semua yang belum follow Instagram Korek Ari, follow Apung apa Instagram gue lupa lagi, Cang? Apung.gasjon dan juga Instagramnya gasjon.custom. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe. Karena tanpa kehadiran kalian, Bang Johnny bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Johnny dan Bang Ari izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasjon. Yes. Gaston,
Sekarang ku bangga, ku sekuat baja. Gasan dengan kebanggaan, integritasku siap untuk menantang. Gasan rajin keberanian, wawasanku bekal masa depanku. Gasan tinggikan kecerdasan, diriku bangga untuk tunjukkan dunia. Ayo mari kita bertengkar. Gasan